Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini Hex kembali untuk membuka lagi email-email kiriman kalian semua yang isinya adalah video-video atau foto-foto penampakan. Dan nanti kita akan menelaah bersama apakah foto-foto atau video-video penampakan tersebut memang ya bisa dibilang legit gitulah ya. Karena di sosial media sekarang ini kan terlalu banyak gitu video-video atau foto-foto penampakan hantu ya, yang katanya hantu tapi ternyata cuman sekedar settingan atau mungkin cuman sekedar persepsi dan sebagainya gitu. So di sini kita akan membahas apakah video-video atau foto-foto penampakan itu bisa dipercaya atau tidak. Dan daripada kelamaan, kita langsung aja nih mulai buat buka email yang pertama. Nah, email yang pertama ini dikirimkan oleh Zilhaskil, penampakan putih berdiri. Nah, singkat cerita ya, inti dari emailnya itu, video yang dikirimkan oleh si Zilhaskil ini adalah video hasil rekaman dia sendiri. Dan kronologi cerita dari rekaman ini, itu ceritanya waktu itu si Zilhaskil ini sedang pergi ke rumah temannya, yang sebenarnya rumah temannya ini nggak terlalu jauh dari rumahnya dia. Tapi untuk menuju ke rumah temannya tersebut, itu harus ngelewatin semacam hutan kecil gitu lah. Nah, singkat cerita, si Zilhaskil ini mau pulang dan harus melewati hutan kecil tersebut. Karena waktu itu udah malam, si Zil ini itu iseng-iseng aja gitu. Waktu ngelewatin hutan, buka HP-nya terus ngerekam perjalanannya dan dia nyalain senter gitu. Nah, ternyata waktu si Zil ini itu sedang perjalanan ya, dia itu di jalan nggak nemuin apa-apa gitu, nggak lihat apa-apa, nggak ada penampakan, nggak ada hantu, clear lah pokoknya, nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya waktu dia sampai di rumah, dia ngecek tuh hasil rekaman yang dia ambil tadi, dan ternyata ada sesuatu yang ikut terekam di video tersebut. So, kita tonton dulu aja videonya. Kalian perhatikan baik-baik apakah memang ada penampakan di video tersebut. Nah, itu dia tadi videonya. Mungkin bisa dibilang cukup jelas ya, karena si Zil ini juga sedikit ngedit videonya, dikasih lingkaran buat nunjukin di mana sosok yang dianggap seperti penampakan hantu tersebut. Nah, kita tonton lagi nih videonya bareng-bareng. Kita telaah apakah itu emang mungkin bener-bener penampakan hantu atau bukan. Oke? Nah, itu dia. Kalau dari jalannya ya, dia kayak emang nggak terlalu ngeh gitu sama sosok putih tersebut. Kita mundur dikit-dikit ya, kita lihat di bagian paling jelasnya. Nah, ini dia. Ini ya, nggak pas malah justru sama lingkarannya. Ini bagian paling jelasnya nih, warna putih kayak berdiri di kejauhan. Oke? Nah, kalau dilihat dari sini, mungkin kalau kita imajinasikan sebagai penampakan mungkin kayak pocong gitu, yang ada lipetan di bagian dadanya, lipetan tangan. Kita lanjut lagi. Cuman kameranya terlalu goyang banget, terus udah kelewat, nggak kerekam lagi tuh sosok tadi, karena senternya juga ngarahnya ke bawah, nggak ke atas. Nah, sebelum aku ngomongin tentang asumsiku ya, jadi di emailnya itu si Zil ini juga sedikit memberi keterangan di mana katanya setelah dia cerita ke beberapa orang tentang video ini ya, dia nunjukin tentang video ini, katanya memang orang-orang sekitar itu ngomong kalau di area ini sering muncul yang beginian, sering muncul penampakan, terus kadang-kadang ada kayak suara-suara, ya semacam itulah. Intinya tempat ini angker, kata orang sekitar, dan itu memperkuat video dari si Zil ini. Nah, dia di sini nanya, apakah menurutku itu memang benar penampakan atau bukan? Gini, aku akan ngomongin tentang asumsiku. Asumsiku adalah kayaknya itu bukan penampakan. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Karena masih ada kemungkinan lain selain hantu, yaitu adalah kalau kita lanjutin lagi ke depan sedikit.
Nah, di bagian kanan sini, aku pun bisa bilang kalau itu mungkin adalah sosok berdiri gitu. Ya kan? Kalian bisa lihat nih di bagian ini, kayak ada putih, bagian atasnya hitam. Oke, kita bakal berimajinasi. Hantu apa kira-kira itu? Ya, apalagi kayak kuntilanak yang berdiri, ya kan? Pakai jubah putih, rambutnya panjang ke depan. Nah, kalau kita mau mengimajinasikan, itu pun bisa jadi kayak hantu gitu kan. Nah, berarti hal yang sama bisa terjadi juga sama penampakan ini, atau sosok yang dibilang penampakan ini. Bisa jadi itu mungkin adalah daun pohon pisang yang patah. Jadi kalau kalian lihat nih di sini, ini kayak ada dahan pohon pisang ya. Sampai sini doang nih. Nah, kan biasanya kalau daun pohon pisang itu kan patah ya. Dia patah terus menggelantung ke sini, dan di bagian atas daun pohon pisangnya yang warnanya glossy itu memantulkan cahaya dari senter. Akhirnya membias berwarna kebiruan kayak gini. Itu menurutku ya, itu menurutku. Karena objek lain aja bisa kita anggap sebagai penampakan juga. Yang dimana ini sebenarnya yang kanan ini, yang tadi aku bilang kayak kuntilanak, itu adalah pohon pisang yang dari kejauhan itu pun kelihatan kayak warna putih. So, sangat tidak menutup kemungkinan kalau objek yang dibilang kayak sosok itu tadi itu adalah objek yang sebenarnya emang ada di sana. Itu kenapa yang merekam ini atau Zil itu tadi itu enggak ngeh sama sekali waktu dia ada di tempat ini, nggak ngeh ada penampakan hantu atau dia takut dan sebagainya, nggak ngerasa apa-apa ya, karena memang itu adalah objek yang memang ada di sana aja. Cuman karena kameranya atau karena angle videonya yang membuat akhirnya kok ini kok kayak putih-putih apa ya, terus akhirnya berasumsi kalau itu penampakan hantu, padahal ya belum tentu gitu. Nah, itu menurutku ya, itu menurutku. Tapi mungkin bisa jadi kalau ternyata nih memang ada sosok penampakan yang nggak sengaja terekam di video ini. Tapi aku nggak yakin sih. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat yang sama aku, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Sayangnya video ini sih ya kayak dibumbui sama cerita sih ya, jadi kayak kesannya meyakinkan gitu, padahal ya belum tentu. So ya udah, kita langsung aja lanjut ke email yang berikutnya. Nah, email yang berikutnya dikirim oleh Mirza Zaka Pratama. Video penampakan yang diduga pocong. Berarti masih diduga ya, belum pasti ya, belum tentu ya. Nah, kata si Mirza ini, dia sedikit menceritakan kronologi dari video ini, karena ternyata video ini tuh dia dapatkan dari temannya dia sendiri gitu. Dia nggak dapat di internet. Nah, kronologinya adalah waktu itu teman-temannya itu tuh lagi nongkrong gitu di dekat SMK di Malang. Saat mereka lagi nongkrong, terus nggak sengaja tuh kayak ngelihat sesuatu yang jalan gitu, yang bergerak gitu. Terus diliatin terus kan sambil direkam, diliatin terus sambil direkam, sampai kelama-kelamaan mereka agak curiga, terus meneriaki sesuatu yang bergerak itu. Nah, waktu habis diteriaki, ternyata justru malah sosok itu nggak kayak lari, tapi kesannya lebih kayak melayang. Nah, kita tonton dulu aja nih videonya kayak gimana. Cok. Sani ngono itu. Cuk. Apa udah uang? Uang. Mas lu, iki karek awak dhewe ngono tak satu lho. Apa? Apa iki? Dari soalan. Iya, apa alanan? Cuk. Hei, goblok kowe. Lho. Nah, itu dia tadi videonya. Menarik banget ya. Jadi kalau dilihat dari videonya, ini sesuai dengan ceritanya tadi. Jadi kayaknya orangnya lagi nongkrong, terus ngelihat sesuatu yang bergerak mencurigakan, terus dia berdebat sendiri sama teman-temannya gitu kan. Itu apa? Terus temannya ngomong, itu orang gitu. Ya normalnya kan emang kayak gitu ya, kalau kita sama teman-teman kita gitu nggak yakin sama sesuatu gitu kan, pasti ada perdebatan yang kayak gitu. Enggak, itu orang lah gitu. Tapi setelah diteriakin, ternyata sosok itu emang kelihatan melayang dan terlihat sangat amat jelas dan solid ya. Saking solidnya sampai sosok ini kena cahaya gitu, memantulkan cahaya. Kita lihat sekali lagi, apakah mungkin ini real ya? Tuh, kecurigaan pertama itu waktu di sini nih. Di sini, nah
Kalau dari jauh ya emang kelihatan kayak ya putih lagi jalan gitu. Mungkin kalau aku pun akan ngomong kalau itu orang mungkin pakai mukernah aja gitu, lagi jalan mungkin habis pulang dari sholat di masjid atau semacamnya atau pengajian mungkin ya. Dia jalan, apa itu orang tuh temennya tadi bilang gitu. Itu orang gitu. Nah ini di bagian sini. Ini diteriakin. Nah dia melayang cuy, literally melayang nih, sat gitu. Oke, ini menarik dan semakin lama dibahas semakin cukup bikin merinding ya. Lagi nongkrong gitu kan terus lihat kayak gituan dan ini menarik banget sih. Cuman emang ada beberapa kecurigaan aku ya terhadap video ini. Yang pertama adalah nongkrong terus ngerekam. Itu agak aneh. Apa motivasi orang ini ngerekam ke area itu? Padahal kan kalau kita mau berasumsi awal, ya itu orang gitu kan. Ngapain dia dengan sengaja ngerekam orang? Asumsi awalnya gitu. Dan tadinya pun yang ngerekam itu nggak sadar. Itu apa? Itu tuh nggak sadar gitu kan. Baru waktu dia ngerekam baru di zoom. Itu apa? Gitu. Nah mungkin butuh sedikit penjelasan kenapa kok direkam. Terus yang kedua adalah melayangnya sosok tadi itu terkesan kaku banget, kayak apa ya, mungkin kalau misalnya mau dibikin-bikin ya mungkin katakanlah aku bikin guling nih terus aku ikat di bagian atasnya terus aku tarik seakan-akan itu melayang, itu ya kayak tadi bagian bawahnya akan ketinggalan, depannya bakal lebih maju gitu kayak gini gitu, bentuknya miring gitu. Dan kecurigaanku terakhir adalah aku masih sedikit ragu gitu, apakah mungkin penampakan hantu itu emang bisa benar-benar sesolid itu sampai dia kena cahaya nih ya, di sini ada cahaya, kena cahaya, terus dia punya bayangan gitu. Apakah mungkin gitu loh? Itu masih jadi pertanyaan sih buat aku sih. Jadi ya menurutku itu ada 3 kecurigaan aku sama video ini. Cuman di luar dari itu semua, video ini menarik banget dan bisa dibilang cukup bikin aku merinding sih. Apalagi waktu dipanggil tadi. Waktu dipanggil terus dia jelas banget melayang gitu. Kalaupun ini bikinan, ini keren yang bikin juga. Maksudnya kalau ini settingan ya, yang setting keren banget. Idenya bagus banget kalau ini settingan. Tapi kalau ini enggak settingan, ini video yang sangat amat menarik. Itu sih menurutku. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya sama video ini? Atau mungkin kalian punya asumsi lain juga? Mungkin kalian punya kecurigaan lain? Atau mungkin salah satu dari orang yang merekam ini menonton video ini terus bisa jelasin di bawah ya, nanti aku bakal bahas lagi di video berikutnya. Kalau bisa ceritain sekalian ceritanya tuh kayak gimana gitu, terus setelah ini apa yang terjadi. Itu menarik sih, itu menarik banget. Oke, itu dia video yang kedua. Kita langsung lanjut lagi aja ke email yang berikutnya. Nah, email yang berikut ini adalah sebuah email yang dikirimkan oleh Anissa Uhak yang judulnya Pocong tanda tanya. Nah sebenarnya email ini udah aku buka, terus videonya udah aku tonton karena kemarin di hari Minggu itu aku udah sempat buat live streaming buka-buka email yang isinya foto-foto atau video-video penampakan di Gox. Nah waktu live itu kita udah buka, kita udah bahas. Cuman di sini aku akan masukin lagi karena emang video ini menarik banget buat aku, menarik banget dan mungkin bisa kita bahas di sini. Aku juga pengen tahu gimana menurut kalian sama video ini. So, kalian tonton aja videonya dan silahkan kalian telaah. Nah itu dia videonya ya, sebuah apa ya bisa dibilang kayak sosok penampakan yang mungkin itu pocong yang terlihat seperti lompat-lompat, tapi kalau dilihat lagi ya pergerakannya itu kayak lompat, gesturnya kayak lompat tapi jalannya melayang, ngerti nggak? Jadi kayak tubuhnya ngelompat, gesturnya doang nih yang lompat tapi jalannya melayang gitu, set gitu. Jujur aku nggak tahu itu apa, apakah mungkin bener itu pocong gitu. Dan kalau dilihat juga ya di area
penampakan itu muncul itu emang gelap banget, mungkin kayak itu hamparan lapangan gitu kayaknya ya, gelap banget di situ, nggak ada pencahayaan. Kalau itu orang, apakah mungkin orang di sana gitu ngapain dan pakai baju putih dan kelihatan lompat-lompat? Dan terus kalau misal dipikir lagi ya, ini kan dia ngerekam area Rusunawa ya. Rusunawa itu adalah rumah susun mahasiswa. Berarti kan yang ngerekam mahasiswa nih. Nah, kalau misal ini settingan, apakah iya ada mahasiswa yang niat banget gitu satu orang turun ke bawah buat pura-pura jadi pocong? Itu sih, itu jadi pertanyaan aja. Dan di emailnya dia ngomong juga kalau dia nunjukin ke temannya, terus temannya ngomong, ah mungkin itu cuman ukti-ukti ya kan, yang pakai skuter gitu katanya. Ya mana mungkin gitu ada ukti-ukti pakai skuter malam-malam, lagian ngapain skuter juga gitu kan. Jadi gestur lompat-lompatnya itu karena dia pakai skuter. Kalau skuter kan berarti didorong pakai kaki satu gitu ya. Jadi kesannya kayak lompat-lompat gitu. Tapi kalau dipikir lagi kan, apa iya gitu ada ukti-ukti malam-malam lewat tempat gelap naik skuter gitu, ngapain? Jadi aku sendiri nggak ada jawaban ya untuk video ini. Menurutku video ini cukup serem. Terus aku nggak tahu itu apa, terkesan melayang tapi gesturnya kayak lompat. Apakah mungkin itu beneran pocong? Dan pertanyaannya masih sama, apakah mungkin gitu penampakan hantu tuh sejelas itu, sesolid itu? Di dua video terakhir itu tuh kelihatan kayak gitu. Kalau itu penampakan beneran, kok bisa sesolid itu? Itu sih aku masih bingung aja. Apakah mungkin bisa ya? Kalau kalian bisa jelasin silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian tahu fakta dari video ini, silahkan juga tulis di kolom komentar. Ini menarik banget. Dan ya, itu tadi adalah email yang ketiga yang menurutku menarik juga buat dibahas. So kita lanjut lagi aja ke email yang terakhir. Email yang terakhir dikirimkan oleh Martin Kemang. Sepertinya real soalnya yang rekam kayak tim SAR. Oke, dia nggak kasih penjelasan apapun. Pokoknya dia cuman tulis judulnya kayak gitu. Kita lihat dulu aja videonya kayak gimana. Ini berarti belum dievakuasi ya? Ya belum dievakuasi. Belum, kalau yang ini rumah ini belum ini. Baru ya? Belum ini. Ada perempuan nggak di sini? Perempuan setengah tua. Tua lah, agak tua. Mana itu dia? Kalau di rumah itu kemarin baunya jelas. Gimana? Oh, asamnya menyengat teman-teman. Nah itu tadi dia videonya ya. Kayaknya orang-orang ini memang bukan orang-orang biasa ya. Kayak tim SAR, aku nggak tahu juga deh. Ini pasukan apa atau kumpulan apa atau anggota apa, aku kurang paham ya. Tapi yang pasti kayaknya video ini tidak dimaksudkan untuk membuat konten-konten horor atau semacamnya. Kayaknya ya. Dan penampakan yang dimaksudkan itu aku ngeh, aku tahu, dan bentuknya kayak gimana aku paham. Kita langsung bahas aja. Ini berarti belum dievakuasi ya? Nah, di sini ada yang ngomong ini berarti belum dievakuasi, jadi kayaknya emang tim SAR atau semacamnya gitu ya. Ya belum dievakuasi. Belum, kalau yang ini rumah ini belum ini. Baru ya? Nah, itu dia tuh yang dianggap sebagai penampakan. Sebuah sosok tinggi besar dengan rambut yang terlihat panjang dan baju berwarna putih. Nah, ini dia nih, bagian yang mungkin bisa dilihat paling jelasnya ya. Kan gambarannya kayak gitu ya. Tinggi besar, rambutnya panjang ke bawah gitu. Terus bagian bawahnya tuh kayak putih abu-abu gitu ya. Putih kayak abu-abu, bukan baju SMA ya. Maksudnya putih keabu-abuan gitu, bukan putih sama abu-abu. Dan di sini aku bisa langsung jelaskan kalau kita lihat dengan mata, bukan mata batin yang pasti, pakai mata normal, terus dengan pikiran yang jernih, positif, tidak mengada-ada. Ini bisa langsung kita jawab kalau ini bukan penampakan sama sekali. Itu cuman rongga pecahan dari tembok bagian atas yang kebetulan terlihat membentuk seperti kepala gitu dan rambut. Kita mundurin. Nah, inilah paling jelasnya. Itu nggak ada apa-apa waktu kena senter. Kalian bisa lihat itu kena senter kan? Itu nggak ada apa-apa. Emang tembok aja, dan di bagian atasnya kelihatan hitam. Itu ya karena memang ada rongga pecahan bagian atasnya. Dan kalau kita maju lagi, nah ini kelihatan lebih jelas. Dari sini temboknya, terus pecah di bagian atas ini, terus dia turun gini. Itu tembok ya, bukan dan tidak ada hubungannya sama sekali sama penampakan hantu dan semacamnya. Yang kayak gini nih, yang ngasih konteks horor ya, yang kemudian bikin orang-orang tuh terlalu berpikir yang enggak gitu loh.
ke arah mistis dan sebagainya. Malah menurutku ini terkesan lebih ke konyol aja kalau mikir itu hantu. Jadi kalau misalnya lihat dengan bukan mata batin sekali lagi, oke, dengan akal pikiran udah kelihatan langsung kalau itu bukan penampakan sama sekali. Ya, kayaknya itu tadi semua video yang bisa kita bahas di episode kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah episode kali ini cukup menarik? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga buat likes, oke, video ini. Subscribe yang belum subscribe. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.